Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Kharana Asma dengan NIM 233640115 dari Prodi S1 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek tugas akhir terkait buck boost converter dengan mata kuliah Elektronika Daya. Sebelum saya menjelaskan terkait rangkaian, saya akan menjelaskan beberapa teorinya. Buck boost converter merupakan salah satu konverter DC-DC yang dimana suatu komponen berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan keluaran DC sesuai dengan yang dibutuhkan. Buck boost converter juga berfungsi untuk mengubah nilai tegangan DC baik ke nilai tegangan yang lebih rendah maupun tegangan yang lebih tinggi. Di buck boost ini kita mencampur dua teori, yaitu buck converter dan boost converter, yang dimana kita akan mencari nilai duty cycle untuk menentukan berapa derajat pada rangkaian tersebut. Nah, besarnya duty cycle berubah-ubah sesuai besar input yang diberikan untuk menjaga output agar tetap stabil. Ketika saklar dalam posisi tertutup, maka dioda dalam keadaan reservoirs, sehingga terjadi penyimpanan muatan dan induktor. Sedangkan ketika saklar dalam kondisi terbuka, maka dioda menjadi kondisi tertutup dan induktor akan membuang energinya menuju kapasitor. Besarnya duty cycle akan mempengaruhi nilai tegangan input perbandingan duty cycle antara keadaan closed ataupun open. Nah, pada layar di depan terdapat rangkaian buck boost converter yang dimana kita menggunakan V-in dan V-out tegangan masuknya, terus kita menggunakan gating block untuk mencantumkan nilai duty cycle-nya, terus kita menggunakan MOSFET switch, menggunakan induktor, menggunakan dioda, menggunakan kapasitor dan resistor. Pada sebelumnya, V-in dan V-out telah kita ketahui, yang dimana V-in sebesar 30 volt dan V-out-nya sebesar 15 volt. Nah, di sini kita akan mencari nilai resistor, kapasitor, induktor, dan duty cycle-nya. Yang dimana sebelumnya kita telah diketahui nilai komponen itu tegangan masukan sebesar 30 volt, tegangan keluar 15 volt. Daya keluarannya itu 30 watt, arus keluarannya itu 2 ampere dengan frekuensi 50 kHz atau 5000 Hz, dengan delta V0 itu 2% dan delta I0 yaitu 20%. Nah, kita untuk menghitung hitungan manual, yaitu nilai duty cycle-nya itu sama dengan V-out per V-in sama dengan D per 1 kurangi D. Didapatkan duty cycle kita itu 33%, yang dimana 33% itu di bawah dari 50%, sesuai dengan peraturan prinsip buck boost converter, yang dimana apabila nilai duty cycle-nya di bawah 50%, maka bekerja dalam mode buck. Sedangkan kalau misalnya dia di atas 50%, dia bekerja dalam mode boost. Dan ketika dia buck boost-nya itu sama, maka bekerja stabil, yaitu sama dengan tegangan keluar yang lebih kecil dari tegangan masukannya. Lalu kita hitung gating block, yang dimana setelah kita mendapatkan duty cycle-nya 33% atau sama dengan 0,33, maka kita dikalikan dengan besar maksimal sudutnya, yaitu 360 derajat. Nah, sama dengan 119 derajat. Maka 119 derajat inilah yang bakal kita masukin sudut di gating blocknya, dinyatakan sudut 1 periode PWM. Lalu kita menghitung arus output, yang dimana P0 kurangi V0 didapatkan 2 ampere. Terus kita menghitung nilai resistor atau R, yaitu R sama dengan V-out per I-out, menghasilkan 7,5 ohm. Lalu kita akan menghitung arus induktor, yang dimana IL sama dengan I0 kurangi I1 kurangi D, itu menghasilkan 2,99 ampere. Kita akan menghitung 3 ampere karena mendekati. Terus kita menghitung ripple arus induktor, yaitu delta IL menghasilkan 0,6 ampere.
Terus kita menghitung nilai induktor yang dimana L sama dengan V in kali D per frekuensi dikali delta IL, yaitu menghasilkan 0,00033 Henry. Terus kita akan menghitung nilai ripple tegangan, yaitu delta V0 sama dengan 2% dikali 15 sama dengan 0,3 volt. Selanjutnya kita akan menghitung nilai kapasitor, yang dimana nilai kapasitor itu sama dengan C sama dengan Indo dikali D per delta V0 dikali V, yang dimana menghasilkan 0,00044 M mikrofarad. Nah, lalu sudah didapatkan nilai resistornya, nilai kapasitor, nilai induktor, nilai gating block. Nah, yang tadi itu kan kita mendapatkan 119. Nah, di gating block kita meletakkan sudut tersebut di switching points. Lalu kita dengan total time-nya tuh 0,1 second. Lalu kita jalankan Vout-nya saja, karena Vn itu kan sama, maka dia bekerja sebagai buck. Karena mana ya? Dia bekerja sebagai buck karena nilai outputnya lebih kecil dari kita perhitungan. Kan kalau kita perhitungan itu adalah 15, sedangkan dalam kalkulator grafik karakteristiknya itu adalah 14,809. Maka buck boost converter dengan V in 30 volt dan V out 15, dia bekerja sebagai buck converter. Lalu kita akan mencoba untuk salah satu yang ada di bus converter dan di buck converter, dan di pertengahannya itu adalah buck sama dengan boost. Nah, kita akan, kalau kan kita menghitung duty cycle-nya itu ada 10% sampai 90%, yang dimana untuk mengetahui berapa switching point pada masing-masing duty cycle, kita akan menghitung dulu duty cycle-nya itu dikali dengan 360 derajat. Sedangkan kalau 10% itu 36 derajat, dan 90% itu didapatkannya 324 derajat. Nah, di sini kita sudah ada hitungan manual, yang dimana untuk duty cycle 10% itu V out per V in sama dengan D per 1 kurangi D. Didapatkan V out itu 3,34 volt. Sedangkan di duty cycle 90% didapatkan V out-nya itu 270 volt. Nah, mari kita masukkan nilai switching points-nya sebesar 36 derajat. Kita ganti saja sininya di switching points 36. Oke, kita akan jalankan. Nah, didapatkan Vout-nya. Nah, Vout-nya itu kan dia bekerja sebagai buck karena terdapat penurunan grafik yang terjadi. Penurunan grafik karakteristik pada rangkaian buck bus converter. Nah, kita ganti ke yang 90%, yaitu berapa tadi, 240 derajat ya, 324 derajat. Nah, ini kita di 90%. Mari kita run-kan. Yes, dan didapatkan dia bekerja sebagai bus converter. Maka sesuai dengan teori dasar buck boost converter, yang dimana apabila 50% ke bawah, maka dia akan bekerja sebagai buck. Sedangkan nilai duty cycle di atas 50%, maka dia bekerja sebagai bus converter.
telah diketahui bahwa 90% dia menghasilkan bus karena pada grafik karakteristik ini tegangannya naik. Nah, pada kita nyoba ya 50%. 50%. Nah, 50% 160 derajat. Mari kita runkan. Nah, kan VIN-nya 30 dan VOUT-nya 30, maka didapatkan bahwa pada 50% itu VIN dan VOUT-nya itu sama. Jika duty cycle-nya itu 50%. Apabila dan cycle-nya 50%, maka VIN dan VOUT-nya terjadi kesamaan, itu VIN-nya 30 dan VOUT-nya itu 30,43. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam penyebutan atau menjelaskan dari maupun simulasi ini. Mohon maaf. Baik, saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.